Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan laporan progres dari Project EA. Nah, di sini kami sudah membuat proses bisnis dari manajemen inventory yang berupa diagram BPMN. Nah, proses bisnis ini dimulai saat inventory mulai mengirimkan permintaan bahan baku kepada supplier, yang mana supplier akan menerima pesanan bahan baku dari inventory, yang kemudian supplier akan menyiapkan bahan baku tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Lalu, jika bahan sudah siap, maka supplier akan mengirimkan bahan baku kepada inventory, yang selanjutnya bahan akan diterima oleh inventory. Nah, setelah inventory menerima bahan baku, selanjutnya adalah inventory mengecek jumlah dan juga jenis pesanannya. Nah, jika pesanan tersebut sesuai dengan yang diminta, jika pesanan tersebut tidak sesuai dengan yang diminta, maka inventory akan melakukan konfirmasi ketidaksesuaian kepada supplier, di mana supplier akan menerima konfirmasi ketidaksesuaian tersebut, dan selanjutnya supplier akan menyiapkan kembali bahan baku yang agar sesuai. Nah, proses akan berulang sampai dengan jenis dan jumlah pesanan itu sesuai. Nah, langkah selanjutnya adalah inventory melakukan pengecekan kualitas bahan baku. Baik, selanjutnya setelah pengecekan kualitas bahan baku, jika terdapat bahan baku yang mengalami kecacatan, inventory akan mengonfirmasi adanya kecacatan barang tersebut kepada supplier. Nah, supplier ini akan menerima konfirmasi kecacatan tersebut dan menyiapkan bahan baku kembali sesuai spesifikasi tersebut. Proses ini akan berulang sampai tidak adanya kecacatan barang. Kemudian apabila barang bahan bakunya tidak ada kecacatan, bagian sistem akan mencatat penerimaan bahan baku tersebut. Kemudian setelah pencatatan, inventory akan menyimpan barang tersebut ke gudang. Nah, kemudian dari bagian tim produksi akan mengirim permintaan barang untuk produksi kepada inventory. Nah, ini akan dicek apabila stoknya ada, inventory akan menyiapkan barang, tetapi kalau barangnya tidak ada, inventory akan mengirim permintaan bahan baku kepada supplier. Nah, tadi apabila barangnya ada, setelah menyiapkan barang, inventory akan mengirimkan barang tersebut, kemudian tim produksi akan menerima barang tersebut. Kemudian proses dari inventory ini akan selesai pada penerimaan barang. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan requirement dari setiap proses atau activity dalam proses business management inventory berikut. Dimulai dari proses yang pertama, yaitu inventory mengirim permintaan bahan baku. Nah, ini adalah Departemen Inventory melakukan analisis stok dan mengirimkan permintaan bahan baku tepat kepada supplier dengan menyantumkan jumlah dan juga spesifikasi bahan yang dibutuhkan. Nah, requirement-nya itu ada yang pertama adalah sistem harus dapat mencatat dan menganalisis stok bahan baku dengan prioritasnya adalah medium. Lalu yang kedua adalah sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat permintaan bahan baku berdasarkan spesifikasi. Lalu yang ketiga adalah sistem harus dapat mengirimkan bahan baku ke supplier secara otomatis atau manual. Lalu yang keempat, permintaan bahan baku harus menyantumkan jumlah, spesifikasi, dan juga tanggal kebutuhan. Selanjutnya pada proses supplier menerima pesanan, ini requirement-nya ada Nah, di sini requirement-nya ada
Ada 4. Yang pertama, sistem harus memungkinkan supplier untuk menerima dan juga melihat permintaan bahan baku. Lalu yang kedua, supplier harus dapat memverifikasi ketersediaan stok bahan baku sebelum menerima pesanan. Yang ketiga, sistem harus menyediakan notifikasi penerimaan pesanan pada inventory. Dan yang terakhir, supplier harus dapat memberikan konfirmasi penerimaan pesanan atau meminta revisi jika diperlukan. Selanjutnya ada proses supplier menyiapkan bahan bakunya. Nah, di sini requirement-nya ada 4 juga. Yang pertama, supplier harus memiliki akses ke spesifikasi bahan baku yang dipesan. Yang kedua, sistem harus dapat mencatat status pemrosesan pesanan, misalnya diproses atau siap dikirim. Dan yang ketiga, supplier harus memastikan kualitas bahan baku sesuai standar sebelum pengiriman. Dan yang keempat, sistem harus memungkinkan supplier untuk memperbarui status pesanan secara real time. Next, ke proses supplier mengirim bahan baku. Nah, di sini requirement-nya ada yang pertama, sistem harus memungkinkan supplier untuk mencatat detail pengiriman seperti nomor resi, ekspedisi, dan juga waktu pengiriman. Yang kedua, supplier harus menyediakan dokumen pengiriman dan faktur sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, sistem harus dapat mengirimkan notifikasi kepada inventory mengenai pengiriman bahan baku. Lalu yang keempat, harus ada mekanisme pelacakan pengiriman bahan baku. Selanjutnya yaitu ke proses inventory menerima bahan baku. Nah, requirement-nya yang pertama, sistem harus memungkinkan inventory untuk mencatat penerimaan bahan baku. Yang kedua, inventory harus dapat memeriksa kualitas dan juga jumlah bahan baku yang diterima. Yang ketiga, sistem harus dapat mencatat selisih atau ketidaksesuaian bahan baku dan mengirimkan laporan ke supplier jika ada masalah. Yang keempat, sistem harus secara otomatis memperbarui stok bahan baku setelah penerimaan berhasil dilakukan. Selanjutnya, pengecekan jumlah dan juga jenis pesanan. Requirement-nya yang pertama yaitu bahan sesuai dengan detail pesanan, seperti jenis, spesifikasi, dan juga jumlahnya. Lalu yang kedua, kondisi barang harus dalam keadaan utuh, tidak rusak, dan juga kemasan tidak cacat. Lalu yang ketiga, spesifikasi teknis harus sesuai standar yang disepakati. Yang keempat, barang memiliki label atau kode identifikasi yang jelas, masa berlaku barang masih dalam batas aman. Selanjutnya yaitu konfirmasi ketidaksesuaian. Di sini ada 3 requirement-nya, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian harus dicatat dan juga dilaporkan ke supplier. Yang kedua, bukti ketidaksesuaian seperti foto atau dokumen harus disertakan. Yang ketiga adalah konfirmasi ketidaksesuaian harus dikirim dalam waktu maksimal 24 jam. Lalu selanjutnya yaitu supplier menerima konfirmasi ketidaksesuaian. Nah, di sini requirement-nya adalah yang pertama, supplier harus memverifikasi detail ketidaksesuaian yang diterima. Lalu yang kedua, konfirmasi ketidaksesuaian harus
terdokumentasi dengan jelas. Lalu selanjutnya ke proses pengecekan kualitas bahan baku yang dilakukan oleh inventory. Nah, di sini requirement-nya yang pertama yaitu pengecekan kualitas dilakukan berdasarkan standar kualitas yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, pengecekan dilakukan dengan metode yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu hasil pengecekan kualitas harus dicatat dan juga dilaporkan secara terstruktur. Baik, selanjutnya proses konfirmasi adanya kecacatan barang. Di sini requirement-nya jika ditemukan kecacatan pada bahan baku, sistem harus memungkinkan inventory untuk mengirimkan laporan kepada supplier. Kemudian supplier harus menerima notifikasi tentang barang cacat dan menindaklanjutinya dengan pengiriman barang pengganti. Lalu ada sistem harus mencatat dan melacak status penyelesaian barang cacat. Lalu inventory harus memiliki opsi untuk menyetujui atau menolak barang untuk pengganti yang dikirim oleh supplier. Kemudian proses menerima konfirmasi kecacatan. Di sini requirement-nya supplier harus menerima dan meninjau laporan kecacatan bahan baku dari inventory. Lalu sistem harus memungkinkan supplier untuk mengonfirmasi penerimaan laporan. Kemudian supplier harus memiliki opsi untuk menyetujui pengiriman barang pengganti atau meminta diskusi lebih lanjut. Lalu sistem harus mencatat dan memberikan status terkini terkait proses penyelesaian kecacatan. Lalu proses mencatat penerimaan dari sistem. Di sini requirement-nya jika bahan baku telah memenuhi standar kualitas, sistem harus mencatat penerimaan bahan secara otomatis. Sistem harus memperbarui jumlah stok bahan baku dalam database inventory. Lalu sistem harus memungkinkan inventory untuk menambahkan catatan penerimaan sebagai referensi audit. Lalu notifikasi penerimaan bahan harus dikirimkan ke pihak terkait, termasuk produksi jika diperlukan. Kemudian proses menyimpan barang ke gudang oleh inventory. Di sini requirement-nya sistem harus memungkinkan sebentar.
Mohon maaf tadi terdapat kesalahan. Saya lanjutkan. Dari inventory menyimpan barang ke gudang. Sini requirement-nya sistem harus memungkinkan inventory untuk mencatat penyimpanan bahan baku dalam gudang. Kemudian inventory harus dapat menentukan lokasi penyimpanan berdasarkan jenis bahan dan kode batch. Lalu sistem harus memperbarui data stok dan memberikan visibilitas real-time terkait jumlah bahan baku yang tersedia. Lalu sistem harus memungkinkan pelancakan bahan baku di gudang untuk mempermudah proses pengambilan bahan saat produksi membutuhkan. Selanjutnya, proses ketika produksi mengirim permintaan barang untuk produksi. Di sini requirement-nya, Departemen Produksi harus mengirimkan permintaan barang ke Departemen Inventory dalam format digital melalui sistem ERP. Kemudian permintaan harus mencantumkan jenis barang, kode barang, jumlah yang dibutuhkan, dan tanggal pengiriman maksimal. Kemudian permintaan harus disetujui oleh manajer produksi sebelum dikirim ke inventory. Kemudian dari pihak inventory menyiapkan barang. Di sini requirement-nya jika stok tersedia, petugas inventory harus memverifikasi stok fisik dengan data di sistem ERP. Kemudian barang yang disiapkan harus sesuai dengan spesifikasi produksi, misalnya ukuran, kualitas, dan batch tertentu. Lalu barang harus dikemas dengan label yang jelas mencantumkan kode barang, jumlah dan tujuan pengiriman ke Departemen Produksi. Lalu inventory akan mengirimkan barang Di sini requirement-nya barang yang sudah disiapkan harus dikirim ke Departemen Produksi maksimal 2 jam setelah permintaan diterima. Kemudian pengiriman harus menggunakan alat transportasi internal, contohnya forklift atau troli yang aman dan sesuai dengan jenis barang. Kemudian petugas pengirim harus mencatat waktu pengiriman dan penerimaan dalam sistem ERP untuk pelacakan. Kemudian proses penerimaan barang oleh tim produksi. Requirement-nya Departemen Produksi harus memeriksa barang yang diterima sesuai dengan daftar permintaan. Kemudian pemeriksaan harus mencakup jumlah, kualitas, dan kesesuaian spesifikasi. Jika ada ketidaksesuaian, produksi harus melaporkan ke inventory dalam waktu 1 jam untuk proses penanganan lebih lanjut. Kemudian barang yang diterima harus segera dicatat dalam sistem ERP untuk memperbarui stok dan memastikan akurasi data. Mungkin cukup sekian progres pengerjaan yang dapat kami sampaikan pada minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum